Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan skenario 3 mata kuliah analisis fisika SMA kelas 10, yaitu mengenai materi tentang gerak lurus. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Noveliani Zafira. Yang kedua Nur Afrianti Messi, yang ketiga Ramayani, yang keempat Rani, dan yang kelima Renzi Novikadori. Nah, langsung saja kepada sebelumnya saya akan menjabarkan dulu materi gerak lurus ini terdapat pada KD 3.4 dan 4.4, yaitu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran gerak lurus ini ada dua. Yang pertama, menjelaskan karakteristik benda yang disebut bergerak. Yang kedua, menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan, serta penerapannya dalam kehidupan. Nah, langsung saja masuk kepada kegiatan awal. Dalam skenario ini ada 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, kegiatan awal ini akan saya perankan, gurunya yang akan saya perankan sendiri. Sebelumnya saya akan share screen dulu materinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar? Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, di masa pandemi seperti saat sekarang ini kita harus tetap menjaga kebersihan dengan selalu menerapkan kebiasaan hidup bersih ya Ananda. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali mengikuti pembelajaran dengan bertatap muka secara langsung. Untuk saat ini kita masih menjalani pembelajaran dengan full daring, tetapi tidak menutup kemungkinan pembelajaran ini harus tetap berjalan dengan seefektif mungkin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda, pada minggu keempat ini kita masuk kepada KD 3.4 ya, yaitu materi tentang gerak lurus. Materi tentang gerak yang akan kita bahas yaitu gerak lurus. Nah, coba Ananda perhatikan peta konsep yang Ibu tampilkan ini. Nah, siapa yang bisa membacakan peta konsep di atas? Saya, Bu. Jadi, dalam materi gerak lurus ini, kita akan membahas besaran-besaran gerak lurus dan jenis-jenis gerak lurus. Pembahasan dalam besaran-besaran gerak lurus ini mencakup kedudukan, perpindahan, jarak, kecepatan, dan percepatan. Sedangkan dalam pembahasan jenis-jenis gerak lurus, kita akan mempelajari tentang GLB dan GLBB.
Bagus sekali Ananda. Pada kegiatan pembelajaran minggu keempat ini, Ananda akan belajar tentang besaran-besaran gerak lurus seperti posisi, perpindahan, jarak, waktu, kelajuan dan kecepatan, percepatan dan perlajuan, serta Ananda juga akan belajar tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Di pertemuan sebelumnya, Ananda telah mempelajari tentang besaran vektor dan skalar. Sebagai kegiatan awal, berdasarkan apa yang Ananda ketahui, coba jawab pertanyaan Ibu berikut ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gerak? Dan yang kedua, kapan suatu benda dikatakan bergerak? Saya, Bu. Silakan Rani. Menurut saya, gerak adalah proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Dan benda dikatakan bergerak apabila kedudukan benda berubah dari posisi semula. Wah, bagus sekali Rani. Nah, dalam aktivitas kita sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya gerak. Ananda berangkat dan pulang sekolah dikatakan bergerak. Menulis, berjalan, berlari, bersepeda, olahraga, dan aktivitas lainnya tidak terlepas dari gerak. Lalu, kapan suatu benda dikatakan bergerak dan kapan suatu benda dikatakan tidak bergerak? Saya mau berpendapat, Bu. Ya, silakan Renzi. Menurut saya, benda dikatakan bergerak apabila suatu benda tersebut berpindah dari posisi acuan ke posisi lain atau berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Maka benda dikatakan bergerak, sedangkan jika benda tidak bergerak apabila benda tersebut tetap diam. Baiklah, untuk memperjelas pemahaman Ananda tentang gerak, sekarang Ibu akan jelaskan. Coba Ananda perhatikan benda-benda di sekitar Ananda. Adakah yang diam? Adakah yang bergerak? Nah, batu-batu di pinggir jalan diam terhadap jalan kecuali kita tendang oleh kaki. Maka benda tersebut akan bergerak. Rumah-rumah di sekitar kita diam terhadap pohon-pohon di sekelilingnya. Seorang berlari pagi di taman, dikatakan orang tersebut bergerak terhadap jalan, batu-batu, rumah-rumah, maupun pohon-pohon yang dilewatinya. Dan masih banyak lagi. Jadi apakah yang disebut dengan gerak itu sebenarnya? Nah, suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Jadi, gerak adalah perubahan posisi kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Gerak juga dapat dikatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, untuk lebih memahami mengenai titik acuan, perhatikan gambar berikut ini. Nah, sekarang siapa yang paham mengenai gambar ini? Saya, Bu. Menurut saya, Sodik telah mengalami perpindahan, Bu. Berpindah dari rumah ke pasar. Di sini Sodik bergerak menjauh dari titik acuan dan mendekati titik acuan. Ini dikatakan bahwa Sodik dikatakan bergerak, Bu. Wah, betul sekali Ananda. Jadi pada suatu hari Sodik berangkat dari rumahnya menuju ke pasar untuk membeli buah-buahan. Nah, dari gambar tersebut terdapat dua titik acuan. Yaitu rumah sebagai titik acuan 1 dan pasar sebagai titik acuan 2. Jika kita menggunakan rumah sebagai titik acuan, maka Sodik dikatakan bergerak menjauhi titik acuan. Sedangkan jika kita menganggap pasar sebagai titik acuan, maka Sodik dikatakan bergerak mendekati titik acuan. Nah, berbeda dengan peristiwa orang berlari di mesin fitness, anak yang bermain komputer, dan lain sebagainya. Nah, apakah mereka mengalami perubahan posisi dan kedudukan? Tidak, Bu. Nah, kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan posisi atau kedudukan karena kerangka acuannya diam. Penempatan kerangka acuan dalam peninjauan gerak merupakan hal yang sangat penting. Mengingat gerak dan diam itu mengandung pengertian yang relatif. Sebagai contoh, ada seorang yang duduk di dalam kereta api yang sedang bergerak. Dapat dikatakan bahwa orang tersebut diam terhadap kursi yang didudukinya dan terhadap kereta api tersebut. Namun, orang tersebut bergerak relatif terhadap stasiun maupun terhadap pohon-pohon yang dilewatinya. Nah, selanjutnya materi mengenai posisi atau kedudukan.
Coba jawab pertanyaan ini. Siapa yang tahu apa itu posisi? Izin menjawab, Bu. Posisi adalah besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Lalu seperti apa contoh yang bisa Ananda berikan mengenai posisi atau kedudukan ini? Saya, Bu. Menurut saya, posisi ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari kita, Bu. Contohnya saja, ketika kita menelpon atau berkomunikasi melalui pesan tertulis dengan seseorang, sangat sering kita bertanya, posisi Anda di mana? Manusia akan merasa bingung dan tertekan apabila tidak mengetahui sedang berada di mana. Pada zaman sekarang, posisi seorang atau sesuatu di alam semesta sudah sangat mudah ditentukan dengan adanya teknologi seperti GPS. Nah, lokasi keberadaan suatu benda atau orang itu yang disebut dengan posisi, Bu. Bagus sekali Ananda. Dalam pembahasan ini, posisi benda atau posisi seseorang dinyatakan dengan menggunakan sistem koordinat kartesian tegak. Dan karena topik yang kita bahas mengenai gerak lurus, maka sistem koordinat kartesian yang dipergunakan adalah sistem satu dimensi, bisa sumbu X atau sumbu Y, atau bisa juga sumbu Z. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Dari gambar ini, kenapa ya kok orang yang berada di titik A itu bertanda negatif, sedangkan orang yang berada di titik B bertanda positif? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Karena posisi orang yang di titik B itu berada di sebelah kiri titik acuan, Bu. Karena itulah tandanya negatif. Sedangkan posisi orang di titik B berada di sebelah kanan titik acuan, maka tandanya jadi positif, Bu. Ananda benar, begitu juga dengan posisi garis secara vertikal ya. Bila titik acuannya adalah 0 atau disebut juga dengan pusat koordinat, maka posisi benda yang berada di atas titik koordinat adalah positif dan yang berada di bawah titik acuan adalah negatif, karena berada di sumbu Y negatif. Nah, untuk selanjutnya masuk kepada materi jarak dan perpindahan. Sekarang Ibu mau tanya, menurut Ananda apakah sama jarak dengan perpindahan itu? Sama, Bu. Beda, Bu. Kenapa ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda? Coba berikan alasan Ananda. Ya, sama saja, Bu. Sama-sama berpindah dia, Bu. Misalnya dari rumah saya ke warung jaraknya 100 meter. Kalau saya ke warung, saya telah menempuh jarak dan mengalami perpindahan juga, Bu. Beda, Bu. Karena kalau jarak itu adalah seberapa jauh total jalan yang ditempuh oleh objek benda dalam pergerakannya dan termasuk besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah seberapa jauh perubahan posisi objek benda dari posisi awal terhadap menuju ke posisi akhir dan merupakan besaran vektor. Oke, baiklah Ananda. Antara Rezi dan Yani memiliki pendapat yang berbeda. Sekarang Ibu akan berikan contoh. Coba simak baik-baik ya, agar Ananda mengerti apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Misalnya, Renzi berjalan ke barat sejauh 4 km dari rumahnya. Kemudian Renzi berjalan lagi sejauh 3 km ke timur. Berarti Renzi sudah berjalan sejauh 3 km dari rumahnya ya, Ananda? Ya, Bu. Nah, sedangkan perpindahannya sejauh 1 km. Coba perhatikan gambar A di bawah ini. Coba perhatikan gambar A yang ditunjuk ini. Namun berbeda halnya dengan gambar B. Seorang siswa berlari mengelilingi lapangan 1 putaran. Berarti ia menempuh jarak sama dengan keliling lapangan, tetapi tidak menempuh perpindahan karena ia kembali ke titik semula. Sekarang Ananda sudah paham mengenai konsepnya ya Ananda? Paham, Bu. Sampai di sini dulu materi dari Ibu.
materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Rensi Novika Duri. Kepada Ibu Rensi, saya silakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kecepatan dan kelajuan. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang tahu apa itu kecepatan dan kelajuan? Kecepatan ialah jarak yang ditempuh suatu benda di setiap satuan waktunya. Sedangkan kelajuan adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, Bu. Apakah Cici yakin dengan jawabannya? Yakin, Bu. Apakah ada pendapat yang lain? Saya, Bu. Kecepatan adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan kelajuan ialah jarak yang ditempuh suatu benda di setiap satuan waktunya, Bu. Nah, benar. Jadi kecepatan itu adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh suatu benda di setiap satuan waktunya. Berarti jarak yang ditempuh suatu benda di setiap satuan waktunya itu adalah kelajuan ya, Bu? Ya, kalau waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya itu adalah kecepatan. Nah, apakah Anda semua paham dengan kecepatan dan kelajuan ini? Paham, Bu. Baiklah, untuk Cici dan siswa lainnya, pahami lagi ya konsep kecepatan dan kelajuan ini, jangan sampai ada yang terbalik lagi. Baik, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu kecepatan dan kelajuan. Istilah kecepatan dan kelajuan dikenal dalam perubahan gerak. Kecepatan termasuk besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar. Besaran vektor memperhitungkan arah gerak, sedangkan besaran skalar hanya memiliki besar tanpa menghitung arah gerak benda. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh di setiap satuan waktu, sedangkan kelajuan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Nah, berikut adalah rumus dari kecepatan, yaitu perpindahan per selang waktu atau jarak per selang waktu. Nah, materi selanjutnya yaitu kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Kecepatan suatu benda tertentu tidak akan dapat konstan bila kendaraan tersebut melaju dalam situasi lalu lintas di perkotaan. Bahkan seorang pembalap pun tidak akan dapat menjaga kecepatan kendaraannya tetap konstan dalam sirkuit, karena dia akan melakukan percepatan atau perlambatan pada kendaraannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai kecepatan yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk kendaraan yang selalu berubah kecepatannya, diperlukan besaran kecepatan yang lain, yaitu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan yang ditempuh terhadap waktu. Jika suatu benda bergerak sepanjang sumbu X dan posisinya dinyatakan dengan koordinat X, secara sistematis persamaan kecepatan rata-rata dapat ditulis sebagai berikut, yaitu V sama dengan delta X per delta T. Delta T itu sama dengan delta X itu sama dengan perpindahan yang terakhir. Delta T yaitu perubahan waktunya. Kelajuan rata-rata merupakan jarak yang ditempuh di secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan S per T. V itu adalah kecepatan rata-rata, S jarak tempuh, dan T waktu tempuh. Contohnya saat Ananda mengendarai kendaraan, tentunya sesekali pandangan mata Anda akan terlihat ke speedometer kendaraannya. Jarum speedometer akan menunjukkan pada angka tertentu ketika kendaraan Ananda bergerak. Angka yang ditunjukkan oleh speedometer tersebut, misalnya 110 km per jam, adalah nilai kecepatan yang dimiliki kendaraan tersebut.
Karena hanya menunjukkan nilai saja, maka angka yang ditunjukkan oleh jarum speedometer merupakan kelajuan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu lanjut materi selanjutnya. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan kecepatan benda pada saat tertentu. Kecepatan inilah yang ditunjukkan pada jarum speedometer. Kecepatan sesaat pada waktu tertentu adalah kecepatan sesaat rata-rata selang waktu yang sangat kecil mendekati nol. Kecepatan sesaat dinyatakan oleh persamaan F sama dengan lim delta nol delta S per delta T atau V sama dengan ds per dt. Kecepatan sesaat merupakan turunan posisi terhadap waktu. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, baiklah. Pada materi selanjutnya akan dibimbing oleh Ibu Ramayani. Kepada Ibu Ramayani dipersilahkan. Baiklah, Nanda semua. Materi selanjutnya mengenai percepatan. Materi percepatan ini dapat kita jumpai seperti sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, maka benda tersebut akan mengalami perlambatan atau perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Jadi, menurut Ananda sekalian, apakah yang dimaksud dengan percepatan, termasuk kebesaran apa percepatan ini, dan jika percepatan berharga positif dan negatif, maka apa yang akan terjadi? Percepatan adalah sebuah kecepatan atau arah dalam selang waktu tertentu, Bu. Percepatan termasuk besaran vektor. Jika percepatan berharga positif, maka kecepatan benda akan bertambah dalam selang waktu tertentu. Sedangkan jika percepatannya berharga negatif, maka kecepatan benda akan berkurang dalam selang waktu tertentu, Bu. Nah, iya. Percepatan adalah perubahan kecepatan atau arah dalam selang waktu tertentu. Percepatan termasuk besaran vektor. Jika percepatan berharga positif, maka kecepatan benda akan bertambah dalam selang waktu tertentu. Sedangkan percepatan berharga negatif, maka kecepatan benda akan berkurang dalam selang waktu tertentu. Dari pengertian di atas, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi percepatan ini termasuk ke dalam besaran vektor ya, Bu? Iya, Nanda. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi percepatan yang mana dalam percepatan ini terdapat dua bentuk percepatan, yaitu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Yang pertama yaitu kita membahas tentang percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata atau A adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan delta V dengan selang waktu yang digunakan selama perubahan kecepatan tersebut atau delta V. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. A, sigma A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang P1, T2 dikurang T1. Keterangan A sama dengan percepatan rata-rata meter per sekon kuadrat, delta V, perubahan kecepatan meter per sekon, delta T, selang waktu T1 sama dengan kecepatan awal meter per sekon, kedua kecepatan akhir meter per sekon, T1 yaitu waktu awalnya, dan T2 itu waktu akhirnya. Percepatan juga termasuk besaran vektor, tetapi untuk gerak satu dimensi kita hanya perlu menggunakan tanda positif atau negatif untuk menunjukkan arah relatif terhadap sistem koordinat yang dipakai. Yang kedua yaitu percepatan sesaat. Dalam percepatan sesaat ini terjadi perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat. Untuk menghitung percepatan sesaat, kita perlu mengukur perubahan kecepatan dalam selang waktu yang singkat mendekati nol. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut ini. Sigma A sama dengan delta V per delta T dengan
dengan delta T sangat kecil. Percepatan sesaat dapat didefinisikan sebagai percepatan rata-rata limit delta T yang menjadi sangat kecil, mendekati 0. Percepatan sesaat atau A untuk satu dimensi dapat dituliskan sebagai berikut. A sama dengan lim delta T sampai 0 atau delta V per delta T. Dalam hal tersebut, delta V menyatakan perubahan yang sangat kecil pada kecepatan selama waktu delta T yang sangat pendek. Kecepatan menunjukkan seberapa cepat posisi kecepatan berubah disebut sebagai percepatan. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke contoh soal berikut ini. Azriel berlari ke timur sejauh 24 meter selama 14 sekon, lalu berbalik ke arah sejauh 12 meter dalam waktu 4 sekon. Hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Azriel. Jadi untuk penyelesaiannya itu yaitu kelajuan rata-ratanya V sama dengan S1 ditambah S2 per T1 tambah T2. Jadi V sama dengan S1-nya didapat 24, S2-nya 12 per 14 ditambah 4. Jadi didapatkan V-nya 2 meter per sekon kecepatan rata-rata. Ini dianggap perpindahan ke timur bernilai positif dan ke barat negatif. Jadi untuk kelajuan rata-ratanya itu delta S dikali delta T sama dengan S1 ditambah S2 dikali T1 ditambah T2. Jadi sama dengan 24 dikurang 14 dikali 14 dikurang 4, maka sama dengan 108. Jadi didapatkan hasilnya 1,25 meter per sekon. Mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Kita selanjutnya akan dijelaskan oleh si Nur Afianti Maisi. Baiklah, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu gerak, jarak, dan perpindahan, apa itu kecepatan dan kelajuan, sampai dengan percepatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak lurus. Nah, sebelum masuk ke dalam materi gerak lurus ini, siapa yang dapat menjelaskan apa itu gerak lurus? Tadi kan kita udah membahas masalah gerak, kecepatan, jarak, sampai dengan percepatan. Nah, kira-kira menurut Ananda semua, apa yang dimaksud dengan gerak lurus itu? Pernah, Bu, lintasannya lurus, Bu.